Aku masukin sama add new block, nanti pilihnya image. Taruh dah tuh PNG-nya atau JPG teman-teman. Kalau dia masuk file, dia image kayak gini nih, image nih. Nih ya. Nah, ini bisa teman-teman arahin nih posisinya mau di mana. Sama, pokoknya semua itu kalau teman-teman add dari sini, add new block, semuanya bisa di posisinya. Kalau misalnya kayak yang aku udah contohin ya pilihnya video, misalnya teman-teman mau masukin YouTube, channel YouTube-nya teman-teman pilihnya video gitu ya. Seperti itu cara landing page teman-teman. Terus hanya ngerapihin warna, ya ini reference ya modelnya gimana, tapi kalau nggak pro sih ini doang nih satu gitu ya. Terus ini banner, kalau banner ini dia munculnya nih, kalau aku ke banner itu dekat foto nih, yang dekat foto kotak gitu, bisa diisi. Kalau nggak mau diisi terus profilnya terserah teman-teman mau diisi atau enggak. Ini kalau aku kebetulan pakai, aku about-nya nggak aku isi nih, yang about aku nih ya, yang dalam waktu 3 bulan itu juga nih yang ini nih. Jadi aku pakainya langsung image, itu aku desain ini yang bergerak-gerak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau isi yang bagian friends-nya di bagian biodatanya teman-teman juga boleh, outnya nggak usah diisi ya, tinggal diganti pakai desain dari teman-teman aja kayak gitu ya. Terus sosial media, mau misalnya background yang warna ada di sini, template-nya boleh plus ya, kayak aku klasik ini, atau teman-teman punya foto sendiri, mau pakai foto sendiri, pilihnya upload image aja nih, nanti jadi backgroundnya teman-teman. Kalau aku kan pilihnya tadi yang background putih aja ya. Nah, kalau mau pakai foto kalian sendiri boleh pilih upload image aja di sini. Udah, ini tampilan produknya, ini thumbnailnya teman-teman, misalnya ini tuh ya, kelihatan ya teman-teman tuh, atau yang ini tuh ya, nanti dicoba aja salah satu ya, seperti itu. Kalau tadi aku pakai yang mana sih, pakai yang ini. Nah, ini juga bisa, kayaknya bisa diganti deh warnanya, bentar ya. Nah ini misalnya nggak ada warnanya nih, kita pilih sesuaikan aja nih. Aku pakai abu yang kayak tadi ya. Nah, nih setel berubah dia tuh ya, seperti itu ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini kalau nerapin landing page ya, yang masih bingung, yang mungkin karena baru itu masih puyeng, ini harus main landingnya itu caranya ya, simpel kayak gitu aja. Nanti kalau misalnya ada lagi tanya aja. Ada nggak ada kalian boleh template yang dari aku tuh. Kalau mau pakai template kalau suka yang agak rame-rame sedikit, boleh pakai yang aku kasih ke temen sih. Nah, ini nih ini kan bisa ngeramit teman-teman ya. Cara masuk sama dia image kayak gitu ya, berupa image. Jadi teman-teman masukinnya itu image ya. Nanti diedit dulu sesuai biodatanya teman-teman. Misalnya ya, aku contohin satu deh. Mungkin teman-teman ada yang mau pakai template tersebut. Bentar, aku coba, sorry. Nih, yang mana sih? Landing page nih ya, template landing page. Nah, nanti teman-teman pilih. Cuman kalau ini harus teman-teman mau ikut soalnya. Ntar ya, mbak dulu, mudahan bisa. Tuh. Oke. Aduh, lagi nggak bisa lagi. Duh, lagi minta verifikasi. Ya udah, nanti aja ya teman-teman. Mungkin next minggu depan deh aku kasih tutorialnya ya, kalau mau page yang dari aku. Pokoknya ininya teman-teman edit ini kayak gini. Aku ada contohnya sih ya. Sebentar. Mana ya? Nah, ini kayak gini. Ini contoh nih. Landing page contoh tuh. Ya, ini deh. Ini pakai template itu nih. Mau contoh. Tuh. Nanti kata-katanya ini bisa diganti nih, diedit nama-namanya kayak ini, namanya teman-teman ya. Terus kalau ada di tengah mau diganti ya boleh gitu ya. Terus produknya, nah ini contohnya saya pilih. Pokoknya kalau misalnya teman-teman pakai template yang dari aku itu berupa image, jadi nanti masukinnya di sini nih. Ini kan image nih. Upload. Jadi pilihnya, masukin template-nya itu pilih image. Masukin dah tuh template yang dari template-nya. Jadi teman-teman save dulu jadi PNG. Masukin dari sini template-nya. Yang depan aku kasih tutorial, aku coba pastiin dulu nih bisa kebuka. Gitu ya. Ada lagi mau ditanya nggak? Biar di sini aku bahas tentang menentukan bakat, karena tutorialnya udah sampai sini aja. Nanti minggu depan kita belajar apa ya. Gitu. Ada yang mau ditanya teman-teman?
Nggak ada ya? Oke, aku anggap penjelasan aku udah cukup teman-teman pahami. Jadi kita lanjut dulu cara target market. Mungkin teman-teman masih bingung karena baru pertama kali join di aku sebagai besar yang ikut Zoom hari ini dengan bimbingan juga. Nah, kalau misalnya sama aku itu bisa teman-teman itu dari keahlian ya teman-teman. Jadi pakai hobi, pakai keahlian, pakai pengalaman ya teman-teman, bisa di bidang apa ya, bisa sharing ke aku nanti. Kasih tahu aku punya pengalaman di sini 5 tahun kerja. Ada produk yang aku jual. Misalnya kayak gitu ya, buat ke aku. Atau bisa bikin ini kan logo untuk untuk UMKM gitu ya. Boleh juga ya. Kalau ada keahlian spesifik gitu, teman-teman diem aja, jangan cuma ya aku ikut aja, jualan apa aku jual itu. Kita teman-teman sayang soalnya ya kalau punya kalian setelah aku kita cari dulu idenya sampai mentok. Kalau teman-teman mungkin udah nggak bisa ini aku agak udah nggak terlalu ini udah nggak terlalu minat di sini, aku coba mau coba kayak gitu baru boleh ya. Tapi kalau di awal teman-teman aku saranin coba masuk ke produk ke minat teman gitu ya, karena berhubungan ke kontennya. Kita itu bikin konten terus sesuai backgroundnya kita, apa yang mau sharing itu sesuai ilmu yang kita biasa kita. Makanya kalau teman-teman punya kalian itu akan lebih pada konten edukasinya, karena teman-teman nggak perlu apa yang harus dijelaskan, teman-teman udah tahu. Misalnya teman-teman ahli di bidang ini apa sih namanya Canva dah. Nah, teman-teman bisa bikin jual kelas belajar Canva cepat. Itu sekarang pasarnya lagi gede-gede banget tuh yang mau belajar Canva. Cepet tuh lagi perniat, teman-teman bisa juga jual misalnya e-course-nya, misalnya mini kelas atau misalnya video course-nya juga boleh. Ya, itu kalau punya keahlian. Nanti di-share aja ke aku lewat Japri. Nah, tapi buat teman-teman, ya Kak, aku nggak punya keahlian, aku cuman ibu rumah tangga biasa, ya aku cuman pelajar, ya aku cuman karyawan biasa, aku kerja ya udah begitu aja gitu misalnya, nggak punya keahlian spesifik. Nah, teman-teman sama kayak aku. Nah, kalau kayak gitu posisinya target market kita itu pakai background ya teman-teman. Background itu maksudnya ibu rumah tangga cocoknya jual produk digital, itu produk digital anak, resep makanan gitu ya. Pokoknya produk digital yang masih nyambung sama ibu-ibu. Kalau karyawan cari ide produk digitalnya sesuai kerjaannya teman-teman yang masih bisa dibeli gitu ya sama sesama karyawan. Nggak harus teman-teman ya. Maksudnya nggak harus temennya teman-teman sendiri gitu. Kan pasar kita luas ya, karena kita promosinya di sosmed ya, bukan cuman kita nawarin ke orang terdekat kita aja. Terus kalau teman-teman mahasiswa bisa jual yang ada hubungannya ke situ, karena nanti kontennya akan lebih gampang bikin relate-nya, karena kita ambil POV-nya dari sisinya kita masing-masing gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak punya keahlian, bisa targetnya ke situ, ke user atau ke reseller. Nah, ini kalau reseller ini berarti teman-teman targetnya gitu ke orang yang mau ikutan jualan produk digital, tapi kita ambil POV-nya kita. Kayak aku nih misalnya, aku ibu rumah tangga, berarti target market aku biar aku lebih gampang menjangkaunya, aku lebih gampang bikin POV-nya, biar aku lebih gampang relate-nya sama target market aku, berarti aku ambil POV sebagai ibu rumah tangga. Gitu ya. Kalau teman-teman karyawan ya kayak gitu lagi. Ambil POV-nya karyawan, keresahannya menjadi karyawan untuk ikut bisnis produk digital tuh apa sih? Misalnya gaji kurang, kebutuhan banyak, udah capek kerja Senin sampai Sabtu gaji segitu-gitu doang, pengen kerja dari rumah, pengen waktunya lebih banyak buat keluarga. Ini keresahan. Kalau aku ambilnya keresahannya gimana caranya ibu rumah tangga dari rumah punya penghasilan, gimana caranya ibu rumah tangga nggak harus ninggalin anak gitu ya. Itu keresahan-keresahan yang coba aku angkat, baru aku kasih solusi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil POV-nya dari situ, dan perlu diingat nggak ada aku ngarahin teman-teman untuk menjual bimbingan, jual kelas lagi, nggak ada. Nggak perlu dipahamin dulu, karena kalau teman-teman nggak punya ilmunya, teman-teman berusaha ngejualin sesuatu yang teman-teman tidak ahli di bidangnya, belum tahu gitu ya, susah nanti, malah jadinya teman-teman nggak amanah ya. Kalian juga bingung, aku aja belum jualan masa aku jualan bimbingan, apa yang mau aku share ke orang lain gitu ya. Aku aja belum, konten aku view-nya aja masih sedikit, aku gimana mau ngajarin orang konten. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau teman-teman nanti sudah jago, udah konsisten, udah waduh pokoknya udah keren banget gitu ya, boleh nanti kedepannya itu ngomongnya nanti. Kalau buat sekarang ya kita jualnya apa, kayak misalnya produk siap jual, itu kalau targetnya teman-teman ke reseller gitu ya. Jadi atau ibu panduan itu dibutuhin kok sama para reseller pemula-pemula lain yang lagi mau jualan produk digital. Seperti itu. Sampai sini dulu terkait menentukan target market. Ada yang mau ditanyain nggak sama teman-teman sebelum lanjut lagi? Kak, nanya Kak. Boleh.
Jadi kan ini di LinkedIn ini kan ada, kita kan mau jual produk, terus produk yang ini ada di TikTok gitu kan, misalkan mengafiliat suatu barang gitu, maksudnya kita mau masukkan linknya ke dalam situ, bisa juga nggak atau Affiliate nggak bisa? maksudnya affiliate keranjang kuning. Iya, kacang kuning maksudnya. Oke. Sebenarnya gini sih teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah 600 followers nih, sekarang udah berjalan, udah punya followers lebih dari 600, berarti kan udah bisa nautin keranjang kuning kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sebelumnya akunnya sudah berjalan untuk affiliate, saran aku mendingan teman-teman cari ide produk digital yang nyambung sama affiliate tersebut gitu ya. Niche-nya teman-teman kan kalau bikin affiliate itu pasti punya niche kan, ada niche-nya juga, misal produk kecantikan gitu ya, atau misalnya niche-nya di produk kesehatan atau apapun. Nah, saran aku kalau affiliate sudah berjalan itu artinya teman-teman sudah punya market, berarti cari ide produk digital yang nyambung ke niche-nya teman-teman. Itu satu. Tapi kalau misalnya aku udah ngonten sih kak, udah jualan-jualan produk digital, udah ada keranjang kuningnya, tapi videonya masih random, udah affiliate tapi masih random, terus interaksinya masih kurang, followers juga nggak begitu banyak. Nah, berarti itu artinya belum kebentuk target marketnya. Nah, teman-teman pilihannya kalau kayak gitu bisa tetap pakai akun yang lama dirubah jadi ke fokus ke bisnis digital, atau teman-teman ganti bikin akun baru yang khusus fokus ke produk digital. Jadi nanti dua jalan akunnya, yang satu tetap jalan affiliate karena belum maksimal banget, yang satunya itu akan jalan ke bisnis produk digital sendiri, bangun lagi dari nol. Gitu pilihannya itu sih kak. Karena kalau teman-teman gabung beda niche itu akan lebih susah, nanti malah nggak fokus, malah kemana-mana, akhirnya affiliate-nya jadi nggak laku, produk digitalnya juga makin nggak jelas, jadi kemana-mana. Udah pokoknya nggak bakalan ini jelas lah intinya. Kayak gitu ya. Paham nggak? Oke kak, paham kak. Ya gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Jadi oh ya, tambahan sedikit. Jadi pokoknya kalau teman-teman misalnya kak aku sebenarnya udah ngonten gitu ya. Aku perlu ganti akun atau enggak? Nah, itu teman-teman japri ke aku. Share link sosmednya teman-teman yang sudah dipakai ngonten, kasih ke aku dulu biar aku cek dulu ini bisa nggak dimaksimalin untuk produk digital. Untuk posting, untuk promosi produk digitalnya di situ. Kalau nggak memungkinkan ya pasti ngasih tahu teman-teman mendingan bikin akun baru aja. Jadi nanti share ya buat teman-teman yang baru gitu, yang belum mulai ngonten ya, bukan mulai ngonten, mulai ngontenin produk digital maksud aku ya, mau pakai akun yang mana nanti boleh sharing dulu aja sosmednya ke aku, nanti bisa aku cek dulu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Mau nanya Iya sedikit. boleh, silakan. Itu kan kan tadi kan kalau misal apa, ganti misalnya kita mau bikin produk lagi nih, kan waktu itu kan berarti temanya kan kayak misalnya parenting nih. Oke. Ini udah tapi belum semua kita upload nih. Nah, tahu-tahu di tengah jalan misalnya kan saya kerja sebagai OB ya, berarti kan otomatis misalnya saya kan tentang gimana, misalnya contohnya gimana ngebersihin toilet biar bersih pakainya A B C gitu ya, misalnya apa aja gitu. Nah, itu bisa nggak kita, maksudnya kita berarti di dalamnya itu ya full parenting semua, berarti ada nanti di tengah-tengah nyobain hal kayak gitu, kira-kira gimana ya? Oke. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, kalau itu kan berarti kakak udah punya niche satu nih, udah nentuin dulu kan ya, kakak udah punya niche. Oke, mau fokus di niche parenting. Berarti kontennya itu nggak boleh dicampur selain konten parenting dong. Nah misalnya kakak tiba-tiba kayaknya parenting lama nih, terus aku jadi kayak nggak kurang tertarik gitu ya. Aku lebih tertarik kalau aku sharing tentang pengalaman aku, misalnya karena suka bersih-bersih gitu. Ya berarti nanti yang parenting itu kakak ganti niche, tapi selama belum kebentuk marketnya boleh. Kayak misalnya baru mulai sebulanan lah ya gitu ya, at least sebulan nggak ada perkembangan gitu ya, followersnya juga kayak ada enggak mau ganti niche boleh. Tapi kalau misalnya udah terlanjur konten 6 bulan gitu ya, tapi posisinya followersnya nanggung gitu ya, udah banyak yang follow juga dari konten parentingnya, kalau teman-teman ganti nanti di unfollow jadinya, nah mendingan jangan gitu. Jadi kita cek lagi sesuai keadaan akunnya teman-teman terakhir seperti apa, responnya
respon view-nya di interaksinya di kontennya teman-teman berjalan atau enggak. Itu harus dicek dulu sih sebenarnya Kak Ilham. Gitu. Boleh kok ganti niche itu boleh, selama ya tadi emang belum kayaknya nggak maksimal deh, kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Nah, itu masih teman-teman boleh berubah pikiran. Kayak ngerubah alur gitu. Tapi jangan keseringan gonta-ganti ya. Nanti ujung-ujungnya teman-teman akan mulainya dari nol lagi karena kalau misalnya teman-teman udah ngonten nih sebulan parenting terus tiba-tiba mau ganti nih sih ya, itu artinya teman-teman akan mulai dari nol lagi, titik nol lagi. Even di situ sudah punya followers yang follow teman-teman misalnya 100 orang yang follow karena teman-teman sharing tentang parenting, tetap aja teman-teman akan ngulang dari nol lagi karena yang follow teman-teman 100 orang itu follow teman-teman karena konten parentingnya teman-teman, bukan karena suka ngeliatin konten bersih-bersihnya teman-teman. Seperti itu, paham ya? Sampai sini ya teman-teman. Kak Ilham gimana? Siap. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman terkait ini akun, menentukan akun yang mau dipakai promosi atau target marketnya? Ada yang masih bingung nggak sampai di sini? Kalau teman-teman punya kalian mah nggak usah nanya ya mau ke user atau ke reseller, itu udah pasti ya teman-teman ke user. Karena kan kita ngejualin keahliannya kita gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Jadi gini, kalau udah gimana? Nanya Kak, jadi gini, Oke, boleh. artinya dalam satu jadi gini, di akun yang kita buat yang di LinkedIn untuk jualan ini, misalnya saya jualan produk mengenai motivasi, Oke. misalnya ya, produk motivasi. Artinya iklan yang saya nanti buat di media sosial, TikTok, Facebook, atau apapun itu harus menceritakan mengenai motivasi itu, betul nggak? Iya, betul. Nah, artinya kalaupun nanti saya mau buat video-videonya itu harus related dengan buku yang saya jual kan? Benar. Simpulannya gitu kan? Iya. Jangan dicampur ya Kak ya? Betul. Gitu ya, Kak, ya? Berarti kalau nanti saya jual buku mengenai parenting, berarti saya harus buat akun baru lagi ya, supaya konsumennya tadi kesimpulannya supaya nggak bingung kan, betul nggak? Iya, jadi pokoknya intinya produk itu harus relate sama isi kontennya teman-teman, bidangnya di mana. Itu aja, pokoknya patokannya di situ aja. Karena penonton kontennya teman-teman itulah yang akan membeli produknya teman-teman. Kalau dia nggak interest sama kontennya teman-teman jualan nawarin produk yang sama satu jalur dengan kontennya teman-teman, nggak akan dibeli. Itu makanya penting banget menentukan target market di awal. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi. Oke, boleh silakan tanya dulu. Jadi kalau akun TikTok affiliate nggak bisa dipakai ya untuk promosiin produk digital ini? Nah, itu kayak tadi aku bilang, tergantung nih. Posisinya itu affiliate itu di jalan belum, Kak? Udah jalan berapa lama? Aku cek dulu akunnya, lihat dulu view-view di kontennya gimana. Gitu baru bisa jadi itu dua kemungkinan, Kakak ganti akun baru untuk promosi produk digitalnya atau cari ide produk digital yang nyambung dengan niche konten affiliate-nya Kakak. Karena kan kalau konten affiliate juga itu kan punya niche ya, niche tertentu. Misalnya teman-teman fokus ke affiliate produk tentang kesehatan, produk affiliate tentang perempuan gitu, kayak baju-baju aksesoris perempuan, bidangnya target marketnya perempuan. Nah, itu berarti bisa cari produk digital yang sesuai sama marketnya affiliate teman-teman. Itu antara pilihannya antara dua itu. Oh gitu. Terus ditentuin nggak akun itu followernya harus berapa untuk promosiin produk digital? Oke, kalau itu enggak, karena kalau produk digital itu teman-teman dari nol pun bisa kok. Karena kita kan sistemnya bukan pakai keranjang kuning. Ya, paling permasalahannya itu cuman teman-teman nggak bisa nautin link di bio aja sih, itu aja. Tapi itu pun ada triknya kok ya. Aku juga dulu awal kan waktu udah ngonten kan belum langsung 600 follow, 1000 itu baru teman-teman bisa nautin link di bio ya. Kadang ada yang bilang, Kak bisa Kak nautin link di bio kalau akunnya dipindah ke bisnis. Nah, bisnis itu teman-teman misalnya dipaksain diganti akunnya ke bisnis, itu nggak permanen. Link di bio-nya itu kayak trial aja, jadi kayak coba masa uji coba naruh link di bio, nanti hilang sendiri tuh linknya, di take out lagi sama si TikToknya karena teman-teman belum memenuhi syarat yaitu 1000 followers. Nah, kalau aku kemarin itu
itu sebelum 1000 followers ya aku cuman tulis di bio aku akses produk digital DM. Udah, jadi aku nyuruh orang ke DM. Toh banyakan juga promosi aku di TikTok itu aku langsung DM link produknya kok, nggak aku suruh orang itu check out sendiri ke link di bio aku. Even sekarang aku udah bisa